Sepasang muda yang bekerja di Kedun Besar Israel telah ditembak mati di luar sebuah museum Yahudi di Washington, D.C. Polisi mengatakan korban, Yaron Lischinski dan Sarah Lynn Milgram, dibunuh oleh seorang pria yang meneriakkan, "Bebaskan, bebaskan Palestina" saat ditangkap. Elias Rodriguez telah didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Apa yang telah terjadi? Pada pukul 9:08 malam waktu setempat pada hari Rabu, polisi menerima panggilan tentang penembakan di luar Museum Yahudi Ibu Kota di pusat kota Washington, D.C. Seorang pria dan seorang wanita ditemukan tidak sadarkan diri dan tidak bernapas di tempat kejadian, dan kemudian meninggal. Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) mengatakan pasangan itu telah meninggalkan sebuah acara di museum yang berada di area dengan lokasi wisata, museum, dan gedung pemerintah. Polisi menduga penembakan itu dilakukan oleh Elias Rodriguez, 31 tahun, asal Chicago. Dia terlihat mondar-mandir di luar museum sebelum menggunakan pistol untuk menembaki sekelompok 4 orang, kata MPD. Tersangka kemudian masuk ke dalam museum, tempat ia ditahan. Ia berulang kali meneriakkan, "Bebaskan Palestina" saat ditangkap, kata polisi. Beberapa orang di museum awalnya mengira dia adalah seorang pengamat yang tertekan ketika dia menerobos masuk. Seorang saksi, Yoni Kalin, mengatakan orang-orang di dalam telah menenangkannya, memberinya air, dan merawatnya. "Kami tidak tahu bahwa dia adalah orang yang mengeksekusi orang dengan darah dingin," katanya. MPD dan FBI sedang menyelidiki serangan itu sebagai tindakan terorisme dan kejahatan kebencian. Apa yang kita ketahui tentang korban? Yaron Lischinski, 30 tahun, dan Sarah Lynn Milgram, 26 tahun, keduanya bekerja di Kedutaan Israel di Washington, D.C. Tuan Lischinski telah berencana melamar Nona Milgram di Yerusalem minggu depan, kata Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, pada hari Kamis. Yaron Lischinski, seorang warga negara gabungan Jerman-Israel, pernah bekerja sebagai asisten penelitian di kedutaan, menurut profil LinkedIn-nya. Lahir di Jerman, ia pindah ke Israel saat remaja sebelum pindah ke Washington, kata temannya Ronen Shoval. Dia adalah seorang Kristen yang taat dengan karakter yang baik, kata Shoval kepada BBC. Ia juga sebelumnya bertugas di militer Israel, kata Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor. Sarah Lynn Milgram, seorang Amerika dari Kansas, bekerja untuk Departemen Diplomasi Publik Kedutaan Israel, menurut halaman LinkedIn-nya. Ayahnya, Robert, mengatakan kepada mitra BBC di ES, CBS News, bahwa putrinya mencintai Israel dan mencintai semua orang yang tinggal di Timur Tengah. Dia punya banyak teman dekat Palestina dan juga banyak teman Israel, katanya. KU Hillel, sebuah organisasi mahasiswa Yahudi di Universitas Kansas, mengatakan Nona Milgram adalah seorang alumni tercinta dengan semangat cemerlang. Kedutaan Besar Israel mengatakan stafnya patah hati dan hancur atas kematian tersebut. Apa yang kita ketahui tentang tersangka? Elias Rodriguez telah didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama terkait penembakan tersebut. Ia juga didakwa melakukan pembunuhan pejabat asing, menyebabkan kematian dengan senjata api, dan melepaskan senjata api dalam kejahatan kekerasan. Menurut surat pernyataan, tersangka terbang dari Chicago pada hari Selasa dan menyatakan senjata api yang dibeli secara legal di Illinois ada di dalam bagasi terdaftarnya. Pihak berwenang mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan lebih banyak lagi dakwaan dapat diajukan terhadapnya seiring perkembangannya. Jaksa sementara DC, Jeanine Pirro, mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah jaksa akan menjatuhkan hukuman mati, tetapi ini adalah kasus yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati. Tersangka ditahan dan akan hadir di pengadilan untuk sidang pendahuluan pada tanggal 18 Juni, tambah Pirro. Dia diyakini bertindak sendirian, kata Jaksa Agung AS, Pam Bondi. Sebelumnya pada hari Kamis, FBI menggeledah sebuah properti di Chicago yang terkait dengan tersangka. Di luar apartemen, tetangga John Wayne Fry mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah tinggal di gedung apartemen yang sama dengan tersangka selama sekitar 1 tahun. Ia mengatakan tersangka memajang foto di luar flatnya tentang seorang anak Palestina Amerika yang ditikam hingga tewas di luar Chicago pada tahun 2023. Pembunuhan itu menjadi berita utama internasional. Pria yang membunuh Wedi Al-Fayumi yang berusia 6 tahun divonis bersalah atas tuduhan kejahatan kebencian awal bulan ini.
Para pejabat mengatakan bahwa ia dimotivasi oleh kebencian Islam dan konflik di Gaza. Tidak jelas apakah tersangka memiliki kontak langsung dengan keluarga anak laki-laki tersebut. Fry mengatakan bahwa dia tidak berbicara dengan tersangka mengenai politik, tetapi berkata, "Jika saya berbicara, saya akan membujuknya agar tidak melakukannya." Tersangka telah bekerja di American Osteopathic Information Association sejak 2024. Menurut catatan daring yang diperiksa oleh BBC Verify, akun media sosial miliknya menunjukkan bahwa ia sangat terlibat dalam gerakan protes pro-Palestina. Sebuah cerita daring menunjukkan bahwa ia terkait dengan kelompok komunis pinggiran, Partai Sosialisme dan Pembebasan, pada tahun 2017 dan telah diwawancarai sebagai anggota kelompok tersebut. Dalam sebuah posting di X, partai tersebut mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan penembakan ini dan tidak mendukungnya, dan tidak memiliki kontak dengan tersangka selama 7 tahun. Polisi mengatakan mereka tidak memiliki interaksi sebelumnya dengan tersangka dan tidak melihat apapun di latar belakangnya yang dapat menempatkannya di radar kami. Apa acaranya? Acara di Museum Yahudi Ibu Kota telah dipromosikan sebagai kesempatan membangun jaringan untuk mempertemukan para profesional muda Yahudi dan komunitas diplomatik. Panitia penyelenggara, American Jewish Commit, mengatakan acara ini terbuka bagi mereka yang berada di komunitas diplomatik DC. Tema acara tersebut diiklankan sebagai mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Deskripsi acara mengatakan, acara tersebut mengundang penyelenggara bantuan kemanusiaan yang menanggapi krisis di Timur Tengah, termasuk Gaza. Lokasi tersebut hanya dibagikan kepada mereka yang mendaftar untuk hadir. Apa yang dikatakan Donald Trump? Presiden Donald Trump mengutuk serangan itu dan menyebutnya antisemit. Dalam postingannya di platform media sosial Truth Social, ia berkata, "Pembunuhan mengerikan di DC ini, yang jelas-jelas didasari oleh antisemitisme, harus diakhiri sekarang. Kebencian dan radikalisme tidak memiliki tempat di AS. Belasungkawa untuk keluarga korban. Sangat menyedihkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Semoga Tuhan memberkati kalian semua." Terduga teroris Elias Rodriguez mengkritik ayahnya yang merupakan veteran Perang Irak, mengumpulkan uang untuk hadiri konferensi sayap kiri. Terduga teroris yang didakwa menembak mati 2 staf kedutaan besar Israel di Washington, District of Columbia, mengecam dinas militer ayahnya di Irak saat ia mencoba mengumpulkan uang untuk menghadiri rapat umum sosialis di ibu kota negara tersebut. Elias Rodriguez, 31 tahun, dari Chicago, telah menjadi pusat halaman kecil GoFundMe yang bertujuan untuk mengajaknya menghadiri pertemuan Kongres Rakyat Perlawanan di Washington pada bulan September 2017. Rodriguez didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan pejabat asing, menyebabkan kematian seseorang melalui penggunaan senjata api, dan pelepasan senjata api selama kejahatan kekerasan di pengadilan federal pada hari Kamis. Sumber penegak hukum mengatakan Rodriguez menggunakan pistol HNK 9mm rancangan Jerman kelas atas dalam pembunuhan tersebut. Ia telah membeli senjata tersebut beberapa tahun yang lalu, menurut sumber. Sumber-sumber juga mengatakan bahwa ia dikenal oleh kepolisian Chicago sebagai seorang perusuh sayap kiri yang melakukan berbagai aksi protes sejak bertahun-tahun lalu. Selain memprotes perang di Gaza, ia menghadiri protes terhadap Amazon dan bergabung dalam unjuk rasa untuk Black Lives Matter, serta dalam kasus Laquan McDonald, seorang remaja yang dibunuh oleh polisi pada tahun 2014. Dalam permohonannya untuk uang perjalanan, Rodriguez mengkritik invasi Amerika ke Irak sebagai perang imperialis genosida dan mencemooh dinas ayahnya sebagai anggota Garda Nasional Angkatan Darat. Ketika ayah saya pulang dari Baghdad, ia membawa oleh-oleh. Salah satunya adalah kantong majalah dengan peringatan dalam bahasa Arab untuk mundur atau ayah saya akan menembak dan membunuhmu, tulis Rodriguez. Ia bercanda bahwa tulisan itu sangat kecil sehingga orang Irak akan mati jauh sebelum mereka sempat membacanya. Ia juga memberi saya sepetak bendera nasional Irak yang ia sobek dari seragam tentara Irak karena ia bisa. Saya tidak ingin melihat generasi Amerika lainnya pulang dari perang imperialis genosida dengan membawa piala tambah tersangka teroris tersebut. Elias Rodriguez tampak sangat tertekan dan bingung ketika memasuki museum setelah penembakan Rabu malam. Setelah jalanan di luar Museum Yahudi Ibu Kota di Washington, District of Columbia,
Dipenuhi suara tembakan, para saksi menawarkan air dan bantuan kepada seorang pria yang mereka kira adalah seorang penonton yang trauma. Beberapa menit kemudian, mereka mengetahui bahwa dialah pria yang diduga menembak mati 2 diplomat Israel. Elias Rodriguez tampak sangat tertekan dan bingung saat memasuki museum setelah penembakan Rabu malam. Para saksi bergegas menolongnya tanpa menyadari bahwa ia baru saja menembak mati Yaron Lischinski, 28 tahun, dan Sarah Milgram, 26 tahun, di luar resepsi diplomat muda ekses milik Komite Yahudi Amerika. Dia basah kuyup dalam kondisi syok, kata Yoni Kalin yang berada di dalam acara tersebut kepada The New York Post. Kami hanya mengira dia hanya penonton. Sarah Marinuzzi, saksi mata lainnya, mengatakan Rodriguez memasuki museum tak lama setelah penembakan. Kami semua mengira dia seorang saksi karena dia sangat terguncang, katanya. Para saksi mengatakan mereka bertindak berdasarkan naluri. Ketika seorang pria datang dalam kesulitan, naluri pertama yang muncul adalah menolong, kata Marinuzzi. Dan itulah yang kami lakukan. Tuan Kalin mengingat Elias Rodriguez bersikap tenang hingga polisi tiba, ketika ia tiba-tiba mengaku dengan mengatakan, saya melakukan ini untuk Gaza, dan berteriak, bebaskan Palestina, dari sungai hingga ke laut, dan hanya ada satu solusi, revolusi intifada. Kepanikan melanda saat ia merogoh tasnya, tetapi alih-alih senjata, ia malah mengeluarkan shell kefiyeh merah. Ia kemudian dihadang oleh staf museum dan keamanan sebelum ditangkap oleh polisi. Tuan Lischinski dan Nona Milgram, rekan kerja dan pasangan romantis dari Kedutaan Besar Israel di Washington, District of Columbia, ditembak saat mendekati tempat penyeberangan. Rekaman keamanan menunjukkan Rodriguez berjalan melewati mereka, berbalik dan melepaskan beberapa tembakan. Setelah mereka pingsan, dia bergerak mendekat dan melepaskan tembakan lagi, menghabiskan 21 peluru dari pistol 9 mm. Elias Rodriguez melakukan perjalanan dari Chicago ke Washington, District of Columbia, sehari sebelumnya dengan membawa senjata yang dibeli secara legal di dalam tasnya. Ia berada di kota itu untuk menghadiri konferensi terkait pekerjaan. Tuan Lischinski dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 9:14 malam. Ibu Milgram meninggal tak lama setelah dibawa ke rumah sakit. Kepala Polisi Smith mengatakan Rodriguez terlihat mondar-mandir di luar museum sebelum mendekati sekelompok 4 orang dan menembak 2 dari mereka dengan pistol. Pria berusia 31 tahun itu lalu mundur ke dalam museum di mana ia akhirnya ditahan, kata Smith. Menurut Sarah Marinuzzi, saksi mata yang berbicara kepada CNN, tersangka berpura-pura menjadi saksi mata saat berada di dalam gedung dan menunggu polisi datang lebih dari 10 menit sebelum mengakui dirinya sebagai pelaku. Saksi lain, Paige Siegel, mengatakan kepada CNN bahwa ia mendengar Rodriguez berkata, saya melakukannya untuk Gaza dan bebaskan Palestina. Rodriguez yang ditahan pada Rabu malam mengatakan kepada petugas, saya melakukan ini menurut saksi mata Yoni Kalin. Kalin yang hadir di acara AJC mengatakan kepada CNN lewat telepon, awalnya saya tidak mengenal suara tembakan itu. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk ke museum dan tampak seperti saksi mata, kata Kalin. Ia ingat pria itu duduk di dalam tetapi tidak banyak berinteraksi. 10 menit kemudian, saat polisi masuk ke gedung, pria itu mengaku menembak dan berkata, saya melakukan ini, saya melakukannya untuk Palestina. Mengerikan sekali, ujar Kalin. Saya tidak menyangka dia pelakunya. Kalin menambahkan bahwa antara penembakan dan penangkapan, Rodriguez tampak terguncang. Orang-orang bahkan menawarkan air dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kalin memperkirakan sekitar 50 orang hadir dalam acara yang membahas kerjasama organisasi lintas agama untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah perang seperti di Gaza. Ia menambahkan lebih dari 30 staf dari berbagai kedutaan ikut hadir. Saya masih syok, katanya kepada CNN. Saya berharap kita belajar dari ini. Kekerasan dan terorisme tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Rodriguez sedang diinterogasi oleh Kepolisian Metropolitan DC dan Satgas Terorisme Gabungan FBI, menurut Wakil Direktur FBI Dan Bongino dalam unggahan di X. Indikasi awal menunjukkan bahwa ini adalah tindakan kekerasan yang ditargetkan, ujar Bongino. Ted Deutsch, CEO AJC, menyebut penembakan itu sebagai tindakan kekerasan yang tak terbayangkan. Elias Rodriguez kini menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pembunuhan.
Menurut polisi, ia mengagumi Aaron Bushnell, mantan tentara Amerika Serikat yang membakar dirinya di luar kedutaan Israel tahun lalu sambil meneriakkan bebaskan Palestina. Rodriguez menyebutnya martir. Hingga saat ini, informasi resmi mengenai etnisitas dan agama Elias Rodriguez belum dipublikasikan secara terbuka oleh pihak berwenang atau media. Namun, berdasarkan nama dan latar belakangnya sebagai penduduk Chicago yang aktif dalam gerakan sayap kiri dan pro-Palestina, beberapa pihak berspekulasi bahwa ia mungkin berasal dari komunitas Latino atau keturunan Hispanik. Akan tetapi, ini tetap spekulatif dan belum dikonfirmasi. Mengenai agama, tidak ada informasi publik yang menyebutkan afiliasi keagamaan Rodriguez. Dalam manifesto dan pernyataan publiknya, ia lebih menekankan pada ideologi politik dan pandangan anti-imperialis daripada identitas agama. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan apa agama yang dianutnya, jika ada. Penting untuk menunggu informasi resmi dari penyelidikan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai latar belakang pribadi Elias Rodriguez. Yaron Lischinsky dan Sarah Milgram berasal dari berbagai belahan dunia, tetapi jalan hidup mereka membawa mereka berdua untuk mengejar karier di bidang diplomasi dan kedutaan Israel di Washington, D.C., tempat mereka bertemu dan jatuh cinta. Kisah cinta mereka berakhir tragis pada Rabu malam ketika seorang pria bersenjata menembak mati pasangan itu saat mereka meninggalkan sebuah acara di Museum Yahudi Ibu Kota. Lischinsky tumbuh besar di Jerman dan pindah ke Israel sebelum mendarat di Washington, tempat ia bekerja di kedutaan selama lebih dari 2 tahun. Milgram berasal dari Kansas dan pindah ke Washington untuk mengejar gelar master. Setelah menjadi relawan di Israel selama setahun di sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian dan dialog, ia mulai bekerja di kedutaan di Washington tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel. Hubungan mereka yang sedang berkembang diketahui di kedutaan tempat mereka bertemu, kata seorang pejabat Israel kepada CNN. Mereka sering terlihat makan siang bersama. Itu adalah kisah cinta yang paling manis, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa itu seperti poster komedi romantis Netflix. Lischinsky, 30, telah berencana untuk melamar Milgram, 26, di Yerusalem selama perjalanan mendatang. Pejabat Israel mengatakan Milgram belum bertemu keluarga Lischinsky di Israel, dan mereka berencana untuk pergi ke Israel sehingga dia dapat bertemu mereka sebelum mereka bertunangan. Seorang pria muda membeli sebuah cincin minggu ini dengan maksud untuk melamar kekasihnya minggu depan di Yerusalem. Mereka adalah pasangan yang serasi, kata Yechiel Leiter, duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Lischinsky bekerja di bagian politik kedutaan, sementara Milgram membantu mengordinasikan berbagai perjalanan ke Israel, termasuk kelompok politik, agama, dan kelompok lain seperti pengunjung yang mempelajari perubahan iklim. Teman dan kolega Lischinsky dan Milgram mengatakan bahwa mereka berdua mengabdikan diri pada diplomasi dan proses perdamaian di Israel. Acara yang mereka hadiri pada hari Rabu diselenggarakan oleh Komite Yahudi Amerika untuk Profesional Muda dan diselenggarakan untuk membahas bagaimana organisasi multiagama dapat bekerja sama untuk membawa bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda perang seperti Gaza. Sarah sangat terlibat dengan AJC. Dia pernah bepergian dengan AJC. Dia sangat peduli dengan pekerjaan kami di bidang diplomatik. Dan dia dan Yaron memiliki hubungan yang indah, kata CEO American Jewish Committee Ted Deutsch di acara This Morning di CNN pada hari Kamis. Ini adalah tragedi terburuk bahwa anak-anak muda yang cantik ini diambil dari kami. Lischinsky bermimpi menjadi seorang diplomat setelah belajar di Universitas Ibrani di Yerusalem, menurut mantan profesornya. Yaron adalah mahasiswa berprestasi dan orang yang luar biasa, kata Nisim Otmaskin, dekan humaniora di universitas tersebut. Mimpinya adalah menjadi diplomat. Saat baru saja memulai karier barunya sebagai diplomat, dia dibunuh. Otmaskin, yang mengajar Lischinsky dalam 3 mata kuliah berbeda terkait studi Jepang, mengatakan bahwa ia adalah siswa yang luar biasa dan sangat berdedikasi. Otmaskin ingat Lischinsky memperoleh nilai sempurna dalam seminar kehormatan, yang menjadi tanda betapa kerasnya ia bekerja. Ia lulus dengan gelar di bidang hubungan internasional dan studi Asia. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan kepada anggota parlemen di Bundestag pada hari Kamis bahwa Lischinsky memiliki kewarganegaraan Jerman dan Israel.
Lischinski memiliki ibu yang beragama Kristen dan ayah yang beragama Yahudi, menurut pejabat Israel tersebut. Otmazgin mengatakan Lischinski benar-benar menjadi orang Israel setelah pindah dari Jerman. Dalam banyak hal, menurut saya ia melambangkan harapan Israel, kata Otmazgin. Kaum muda, idealis, yang pergi ke luar negeri, belajar tentang berbagai budaya, dan berusaha berbuat baik bagi negara mereka. Jadi, dalam hal ini bukan hanya tragedi pribadi, ini juga semacam tragedi publik. Dia adalah yang terbaik yang bisa ditawarkan Israel, tambah Otmazgin. Guru pendidikan jasmani sekolah menengah Lischinski, Yoram Menachem, mengatakan bahwa ia bersekolah di sekolah menengah Ma'e Boyar di Yerusalem setelah ia dan keluarganya berimigrasi ke Israel saat ia masih remaja. Menachem mengatakan bahwa Lischinski adalah orang yang tidak banyak bicara saat itu, karena ia belum merasa nyaman dengan bahasa Ibrani, tetapi kepribadiannya sudah menonjol. Saya ingat karakternya sangat istimewa, kata Menachem. Yaron adalah murid yang luar biasa. Jakub Klepek, seorang teman Lischinski dari Universitas Reichman di Israel, menggambarkannya sebagai orang yang memiliki tujuan. Ia mencintai pekerjaannya dan pacarnya, calon tunangannya. Ia sangat percaya pada dampak perjanjian Abraham dan berkomitmen untuk mencari perdamaian di Timur Tengah, kata Klepek. Kami akan menghormati kenangan mereka dengan terus menyebarkan pesan perdamaian, pengertian, dan rasa saling menghormati yang diperjuangkan Yaron hingga hari terakhirnya. Klepek mengatakan Lischinski adalah orang yang penuh hormat dan baik hati, yang menyukai buku dan bekerja di bidang diplomasi. Kami sering duduk di berbagai kedai kopi di sekitar Yerusalem, berdiskusi tentang agama, politik, dan buku, kata Klepek kepada CNN dalam sebuah pesan. Kami sering bertukar judul buku dan kemudian bercanda mengeluh karena tidak dapat memulai buku baru karena daftar bacaan universitas kami. Masyarakat Jerman Israel, sebuah organisasi di Jerman yang mempromosikan hubungan dengan Israel, mengatakan Lischinski adalah anggota pendiri organisasi saudaranya yang menghubungkan pemuda Israel dan Jerman dan memulai proyek bersama. Lembaga tersebut menggambarkan Lischinski dalam sebuah pernyataan sebagai orang yang sangat hangat, cerdas, tenang, dan penuh perhatian. Lischinski memiliki hasrat terhadap fotografi dan memfokuskan lensanya pada sudut-sudut dan detail khusus yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Dia datang ke sini untuk mempromosikan perdamaian. Milgrim, yang tumbuh di Overland Park, Kansas, aktif dalam komunitas Yahudi di Universitas Kansas, tempat ia menjabat di Dewan Hillel Universitas, sebuah organisasi mahasiswa Yahudi. Ia mengalami antisemitisme di usia muda ketika swastika dicoret-coret di sebuah gedung di sekolah menengahnya pada tahun 2017. Sungguh bodoh jika Anda membawa simbol seperti itu yang akan membawa begitu banyak rasa sakit kepada orang-orang, katanya kepada stasiun TV lokal KSHB. Ethan Helfand, Direktur Eksekutif di Universitas Kansas Hillel, mengatakan bahwa dia memprioritaskan menjadikan kemajuan komunitas Yahudi sebagai bagian dari hidupnya. Seorang mantan staf KU Hillel mengatakan kepada saya bahwa dia ingat betul sebuah percakapan tentang lingkungan hidup dan bagaimana dia ingin menghabiskan sebagian hidupnya untuk memperjuangkan lingkungan hidup di Israel. Bahwa itu adalah tujuan yang benar-benar menyentuh hatinya, kata Helfand. Dan kemudian dia melakukannya. Dia pergi dan menghabiskan waktu di Israel. Setelah kuliah, Milgrim pindah ke Washington untuk berkuliah di Universitas Amerika, tempat ia lulus dengan gelar master dalam hubungan internasional dan gelar dalam sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan bersama oleh Amerika dan Universitas untuk Perdamaian. Melalui studinya, ia mengambil posisi sukarelawan selama setahun di Israel sebagai pekerja magang di Tech2Peace, sebuah organisasi yang mempromosikan dialog dan inisiatif perdamaian dalam industri teknologi di Israel. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ia mendukung misi organisasi tersebut, tempat warga Israel dan Palestina berkumpul untuk membahas teknologi, tetapi juga membicarakan konflik. Setelah setahun menjadi sukarelawan, ia kembali untuk menulis proyek magisternya tentang program tersebut dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dia masih sangat muda, sangat ingin tahu tentang konflik dan mencari solusinya, kata CEO Tech2Peace, Esti Rosenfeld. Itulah semangatnya. Dia datang ke sini untuk mempromosikan perdamaian, untuk mempromosikan upaya di tanah yang dicintai ini untuk dialog, untuk kemitraan, untuk komitmen. Adnan Jaber dan Michael Greenfield, pasangan yang bekerja dengan Milgrim di Tech2Peace,
mengatakan mereka ingat empati dan semangat Milgram terhadap misi organisasi tersebut. Jaber, seorang Palestina Israel dari Yerusalem, mengingat kegiatan mendaki gunung bersamanya sebagai bagian dari seminar dan duduk untuk percakapan yang sangat sulit antara warga Palestina dan Israel. Saya benar-benar ingat keceriaannya. Bukan hanya rambutnya yang merah dan matanya yang biru, tetapi juga rasa ingin tahu yang ia bawa ke dalam pekerjaannya dan keinginannya untuk membantu semampunya, kata Greenfield yang beragama Yahudi Amerika dan Israel. Saya ingat Sarah. Siapapun yang duduk di sebelahnya, mereka akan berbicara tanpa henti, imbuh Greenfield. Dia benar-benar memperhatikan orang-orang saat berbicara dengan mereka. Dia memberi mereka semua perhatiannya, dan saya pikir itulah bagian dari mengapa banyak dari kita juga mengingatnya. Dia tidak hanya datang dan bekerja lalu pergi, dia datang untuk menjadi bagian dari komunitas. Milgram menulis di LinkedIn-nya bahwa bekerja di Tech to Peace adalah pengalaman profesional yang mengubah hidup. Ketika dia kembali ke Washington, Milgram mendapat pekerjaan di Kedutaan Israel, tidak lama setelah serangan 7 Oktober. Meredith Jacobs, CEO Jewish Women International, menulis dalam email kepada anggota organisasinya pada hari Kamis bahwa ia bertemu Milgram karena perannya di kedutaan termasuk menjangkau organisasi-organisasi Yahudi. Jacobs mengatakan bahwa Milgram menceritakan bahwa ia kehilangan teman-teman ketika ia bergabung dengan kedutaan karena dukungannya terhadap Israel. Saya menatap wanita muda cantik yang duduk di seberang meja dari saya. Saya mendorongnya untuk bergabung dengan jaringan dampak wanita muda JWI, bukan karena saya mencoba untuk mengembangkan keanggotaan kami, tetapi karena saya ingin membantunya menemukan komunitas dengan wanita muda, cerdas, dan ambisius lainnya yang juga sangat peduli dengan Israel, tulis Jacobs. Saya merasa sedikit terhibur karena dalam 19 bulan sejak kopi kami, Sarah menemukan teman dan komunitas, imbuhnya. Lebih dari itu, dia menemukan cinta. Dunia telah kehilangan kehidupan yang seharusnya dia dan Yaron jalani, dan perubahan yang saya tahu akan mereka buat. Yaron dan Sarah datang dari dua dunia yang berbeda, tapi dipersatukan oleh satu mimpi, melayani dunia lewat diplomasi dan membawa perdamaian di tanah yang sering dilanda konflik. Mereka tidak hanya bekerja bersama, mereka saling mencintai, saling menguatkan, dan saling memberi harapan. Tapi dunia yang sedang terbakar oleh kebencian, sekali lagi memadamkan cahaya itu terlalu cepat. Semoga kisah mereka bukan sekadar tragedi, tapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta, keberanian, dan pengabdian adalah hal-hal yang layak diperjuangkan. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati kamu, bantu kami menyebarkan pesan mereka dengan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di kanal ini kita akan terus angkat suara-suara yang pantas dikenang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.